no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get up. Halo semuanya, Nawu Budaya. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Artisa di Pamkara, yaitu Bapak Eko Mandawanto. Halo Pak Eko, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi Nawu Budaya. Nawu Budaya Pak Eko, gimana Pak? Lagi ada kesibukan apa nih Pak? Sekarang kita sedang belajar daring, jadi kesibukan kita ya sekitar pembelajaran daring saja sih. Oh gitu. Pak Eko, saya boleh meminta waktunya sedikit Pak untuk bertanya-tanya tentang SMP Artisa di Pamkara? Boleh? Boleh ya. Ya. Nah, di Tangerang Raya ini Pak, banyak SMP yang berdiri ya Pak ya. Salah satunya SMP Artisa di Pamkara. Nah, kenapa sih Pak kita harus memilih SMP Artisa di Pamkara? Apa yang membedakan SMP Artisa dengan sekolah-sekolah yang lain? Bisa dijelaskan sedikit Pak Eko? Oke, Tangerang ini punya sekolah banyak sekali dan sekolah itu juga segmented juga berdasarkan kebutuhan juga. Jadi pertanyaannya adalah sebelum masuk ke pertanyaan itu sebenarnya apakah orang tua butuh pendidikan yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu membutuhkan pendidikan yang komprehensif di mana tidak hanya mementingkan akademik namun juga tentang bagaimana anak-anak ini berubah secara karakter. Nah, saya rasa SMP Artisa itu yang tepat. Oh, oke. Jadi SMP Artisa lebih mengutamakan pengembangan karakter siswa. Tidak hanya pengembangan karakter sebenarnya, tapi begini pertimbangannya adalah di masa ini sebenarnya, kalau kemarin kita ada video pernah dengar ya ada satu anak SMA protes terhadap Menteri Pendidikan kita dan ada satu kata-kata yang cukup menyentil kita ya, bahwa kalau cuma mau pintar saja kita bisa belajar dari Google begitu. Artinya manusia Google di sini bisa digantikan Google, tapi itu secara keilmuan. Nah, bagaimana dengan pembentukan mental, karakter, bimbingan, dan lebih utuh kata-kata itu semua adalah pendidikan. SMP Artisa di Pamkara terutama adalah pilihan yang tepat. Apalagi Ibu kalau kita sadar bareng-bareng ya, ketika anak keluar dari SD, maka yang dihadapi itu tidak hanya tentang ini saja. Ya, mungkin orang tua SD akan bangga ketika anaknya mampu menghafal. Mungkin orang tua SD akan bangga ketika anaknya cemerlang. Nah, di masa kecemerlangan otak ini kalau tidak diarahkan, masa fase perubahan ketika dia menjadi remaja, ya ada banyak hal yang kemudian menjadi pergumulan di hatinya secara fisik, secara biologis, secara mental, secara psikologis. Kami menyiapkan berbagai macam perlengkapan pendidikan yang menunjang adanya perubahan, termasuk tidak hanya akademik ya. Akademik tetap jadi nomor satu kami. Setelah itu yang kedua baru kita ke psikologis dan perkembangan anak di usia SMP terutama. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan Bapak sudah sebutkan sudah menyiapkan untuk ke arah pengembangan karakter itu. Kira-kira dalam bentuk seperti apa Pak? Ya, jadi apa saja yang kita siapkan di bidang akademiknya dulu ya Bu. Bidang akademik kita menggunakan kurikulumnya itu kurikulum nasional. Tapi nasional yang kita pakai itu nasional yang ada nilai plusnya. Plusnya apa? Yang pertama intens di Mandarin kita naikkan, ya, intensifnya di bahasa Mandarin kita naikkan. Ada jam Mandarin itu cukup banyak di SMP. Kemudian bahasa Inggris. Nah, untuk Mandarin saja nanti untuk angkatan yang ini ya, untuk 3 angkatan ke belakang nanti yang terakhir yang kita ada lulus itu dengan satu sertifikat HSK yang sudah. Jadi artinya ada bukti dong ketika dia belajar itu sampai level berapa, dia nilainya berapa, itu ada kita siapkan. Untuk Inggris di anak-anak nih di SD mungkin sudah banyak dapat Inggrisnya. Jadi di SMP ini yang kita garap adalah Inggris itu tentang aplikasinya. Untuk menjadi juara itu cuma diperlukan 1-2 orang saja. Juara itu cuma sedikit. Nah, kami ini berharap semua lulusan kami ini juara di bidangnya masing-masing. Maka kita siapkan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, pendukung lain. Contohnya untuk ekstrakurikuler saja kami siapkan satu bagi anak-anak yang bagus di kemampuan linguistik berbahasanya. Mereka bisa menerapkan itu di mana?
kami ada ekskul broadcast di mana mereka bisa broadcasting, ngomong terus kemudian itu juga disiarkan, ada podcast di situ. Terus di situ juga ada tambahan-tambahan lain, nggak cuma tentang itu saja. Kita juga ajari mereka untuk menulis, tentu juga untuk membuat konten-konten YouTube nantinya. Ini kecerdasan di musical ya, itu juga kita ada, dan kebetulan juga bisa dirasakan bahwa musik yang dari hasil karya anak-anak itu memang benar-benar bukan sembarangan. Kemampuan di bidang spasial, gambar, kemudian desain, kita juga fasilitasi, ada ekskul tentang desain dan ada hasilnya juga. Terus ada lagi nih yang menarik nih, anak-anak di SMP ini mulai ada yang suka ke arah masak dan sebagainya. Kita juga fasilitasi untuk cooking class. Yang paling penting ya di kita itu adalah kebutuhan untuk aktual. Nah, anak SMP, mungkin kalau di SD belum terasa, anak SMP sudah mulai ada kebutuhan untuk diterima posisinya sebagaimana adanya. Selain itu, untuk kegiatan pengembangan aktualisasi diri ini pun kita ada 5 kegiatan outing. Dalam 1 tahun itu ada 5 kegiatan, dan itu bukan cukup banyak ya untuk bisa mengadakan 5 kegiatan sekaligus. Nah, itu baru di sisi itu saja. Nah, untuk psikologinya dulu sendiri Bu, di sekolah Abisa itu kita juga sadar banget nih anak-anak SMP ini perlu adanya pendampingan di luar dari orang tuanya saja. Bimbingan konseling tapi massal begitu dalam bentuk seminar atau workshop atau bimbingan yang memang massal. Contohnya kita yang selalu ada tiap tahun itu seminar tentang cyberbullying, dan itu kami datangkan kemarin, pernah dari kejaksaan, pernah datang dari aktivis-aktivis gitu. Selain itu juga ada motivasi lain. Saya tertarik sekali dengan yang tadi Pak, ada 5 kegiatan outing. Kayaknya kan kalau anak-anak remaja kan pasti jenuh banget kalau misalkan belajar terus di dalam kelas gitu kan. Nah, yang saya tertarik mau tanyakan itu 5 kegiatan outing ini bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira. Di semester 1 dulu ya, di semester 1 itu ada kegiatan, biasanya kita field trip. Nah, kalau kami persiapkan dari awal nih field trip, kita bahkan ada LKS ya, lembaga kerja siswa, yang mereka harus isi ya. Jadi ketika mereka field trip, yang mereka harus bawa pulang ya, selain pengalaman adalah ilmu. Selain field trip di semester 1, nah itu ada satu kegiatan untuk sebenarnya untuk satu kelas, tapi ada 2 kegiatan. Jadi yang kelas 7 ada Dhamma Camp. Nah, salah satu nilai yang kita angkat dan nyatu dalam beberapa pelajaran, bahkan kami punya pembelajaran khusus namanya pendidikan karakter Buddhis yang masuk di kurikulum kami. Memang kami mengambil nilai-nilai Buddhis yang universal. Nah, goalnya nanti di kelas 7 itu kami ajak anak-anak untuk mengikuti satu camping tapi berbasiskan Dhamma. Jadi bukan campnya yang penting, tapi Dhammanya, tapi bukan Dhamma yang tapi Dhamma yang lebih bagaimana sih nilai-nilai Buddhisme yang universal itu bukan kita paksakan tanamkan, tidak, tapi lebih bagaimana meresapi itu. Karena dengan kegiatan itu 3 hari tidak mungkin dong dia langsung bisa menyerah begitu saja, tapi setidaknya kami mengenalkan nilai-nilai Buddhisme seperti mencintai semua makhluk, concern misalnya, meditasi, ada sesi meditasi banyak sekali, terus ada banyak sesi yang didatangkan nanti sumbernya pun untuk kajian meditasi ya Bante begitu, dan tempatnya pun misalnya kemarin ada di Bandung gitu. Nah, untuk yang kelas 8 berhubungan dengan aktualisasi diri tadi, ada yang namanya program SAP, Self Actualization Program, di mana kegiatan ini diarahkan supaya anak-anak ini dalam tanda kutip mulai mendapatkan jati dirinya, bahwa itu benar-benar akan mendapatkan muncul kerjasama, terus dia menyadari kebutuhannya dan sebagainya dalam format yang fun. Kedua, yang satu itu Urban Survival Camp. Urban Survival Camp ini salah satu yang masih baru sebenarnya di sekolah kami, belum banyak. Tapi Urban Survival Camp ini kami buat, memang kami kemas. Sebenarnya salah satu kewajiban sekolah kan membuat kemasan pramuka. Nah, yang menjadi beda adalah begini, kepramukaan itu akan menjadi bosan kalau diterapkan perkotaan seperti ini. Perkotaan seperti ini, apa manfaatnya? Seolah-olah kita kan nggak butuh tenda kan begitu kan. Padahal kepramukaan itu nilai-nilai yang bagus itu adalah kepanduannya ya. Bagaimana survival, cara hidup survival, karena anak-anak ini kan belum tentu dalam kondisi yang selalu prima.
Katakanlah mereka tiba-tiba ditinggalkan kedua orang tuanya pergi ke luar negeri misalnya, terus mereka harus di rumah sendiri, mereka mau nggak mau harus menyiapkan makanan sendiri. Kan yang pertama kami bahkan menguji cobakan anak-anak, karena anak-anak di sini itu rata-rata jarang yang menggunakan fasilitas umum gitu. Gimana sih kamu harus menyesuaikan diri dengan masyarakat urban gitu. Dan yang terakhir karya wisata. Kalau karya wisata ini lebih, kalau yang ini memang benar-benar murni kita setelah 1 tahun kepenatan itu kita ajak mereka untuk berwisata. Oke Pak, menarik sekali tadi penjelasannya tentang pembelajaran, outing dan lain-lain. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk fasilitasnya sendiri Pak di SMP Arsa di Pamekaran bagaimana Pak? Oke. Nah, kalau bicara soal fasilitas, sebenarnya fasilitas di sekolah kita cukup ada. Ini anak-anak yang suka olahraga begitu. Lapangan kita luas, ada beberapa lapangan juga yang bisa dipakai bersama dengan unit lain. Dan ada yang memang dikhususkan untuk SMP yang nanti kedua dengan SMP. Terus fasilitas kelas juga di dalam kelas sendiri juga cukup memadai dari AC dan sebagainya. Juga ada fasilitas seperti CCTV dan sebagainya. Kemudian fasilitas-fasilitas penunjang lainnya ya, seperti laboratorium, dari laboratorium fisika biologi, kemudian untuk komputer sendiri juga kita punya, kemudian ada ruangan-ruangan pendukung seperti ruang ada masalah misalnya untuk kegiatan puja. Terus juga kita punya beberapa ruang penunjang yang lain yang baru mungkin untuk ekskul ya, seperti untuk broadcast kita sudah ada, kemudian yang untuk cooking class kita juga ada dapur, ruang musik dan sebagainya. Itu semua sudah biasa kita pakai dan itu cukup memadai untuk kita semua. Fasilitas lain seperti kantin dan sebagainya kan itu memang fasilitas penunjang sekolah yang Oke Pak Eko, menarik sekali. Saya rasa sih banyak orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya segera ke SMP Arsa di Pamekaran. Kalau boleh tahu Pak, untuk SMP sendiri buka berapa kelas? Dan satu kelasnya itu ada berapa siswa jumlahnya Pak? Nah ini dia, di SMP Arsa ini memang kami tidak buka banyak kelas, terbatas, maksimal 2 kelas saja, 2 kelas paralel per angkatan. Artinya hanya ada kelas 71 dan 72 begitu. Dan satu kelasnya ya sekitar 30 kursi saja yang kita terima. Itu karena kami mau optimal ya. Jadi kalau mau daftar lebih baik segera supaya kami juga bisa segerakan prosesnya. Menarik sekali Pak Eko penjelasannya, cukup detail dan ekskul yang jarang ada ya Pak ya, ada broadcasting dan memasaknya. Nanti juga saya harus ekskul memasak ini deh Pak. Boleh ya Pak ya? Oke, mungkin dari Pak Eko ada kata-kata lagi yang mungkin ingin disampaikan, silakan Pak. Nah, kembali lagi. Kalau Bapak Ibu mencari sekolah yang memanjakan anak, bukan kami jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu mencari sekolah untuk membuat anak menjadi anak-anak yang terdidik, berkarakter, kemudian berkembang sesuai arah, barangkali SMP Arsa adalah salah satu jawaban yang tepat. Karena kami melengkapi kemampuan anak tidak hanya tentang otaknya saja, tapi lebih daripada itu, kami melengkapi kekosongan-kekosongan yang ada, termasuk penerimaan dalam dirinya terhadap jiwa-jiwa sosialnya, secara psikologi perkembangannya. Selain daripada itu juga karakter dan bimbingan yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu mencari sekolah yang tepat untuk bekerja sama dalam membawa putra-putri Bapak Ibu berkembang bersama, silahkan datang ke sekolah Arsa, pada di SMP Arsa. Mari kita didik anak-anak kita untuk hidup kemudian dewasa. Perbincangan yang menarik sekali Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas waktunya hari ini. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Ya. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Karena itu dibutuhkan sekolah yang dapat mendukung pengembangan karakter anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMP Arsa di Pamekaran, segera kunjungi link di bawah ini. Sampai jumpa!